Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kita akan membahas kompetisi antar negara dalam pengembangan senjata nuklir Korea Utara dan Amerika Serikat. Sejarah panas antara Amerika Serikat dan Korea Utara yang terus berlanjut selama 70 tahun ini kian berlanjut, di mana pada awal mulanya terjadinya sejarah panas ini setelah berakhirnya Perang Korea di tahun 1945, yang kemudian terbelahnya Semenanjung Korea. Krisis nuklir Semenanjung Korea yang melibatkan Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara-negara Asia Timur dimulai ketika Korea Utara melakukan invasi terhadap Korea Selatan. Buntunya penyelesaian Perang Korea merupakan suatu isu sepanjang pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 1952, di mana Eisenhower berjanji untuk mengakhiri Perang Korea. Kemudian di tahun 1953 terjadinya sebuah gencatan senjata, tetapi hal ini bukan perjanjian penuh yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Di bulan Juli, Korea Utara melakukan 2 uji coba rudal balistik antar benua. Kim Jong-un mengatakan bahwa seluruh wilayah Amerika Serikat kini berada dalam jangkauan ICBM Korut. ICBM ialah Intercontinental Ballistic Missile atau peluru kendali balistik yang mempunyai jangkauan yang sangat jauh yaitu 5.000 sampai 12.000 km, di mana peluru ini dirancang untuk membawa senjata nuklir. Pada tanggal 3 September, Korea Utara melakukan uji coba nuklir ke-6 dan mengumumkan keberhasilan uji coba bom hidrogen yang dapat dipasang di hulu ledak rudal. Perseteruan antara kedua negara ini tentunya mengarah ke arah level yang berbahaya, tidak hanya bagi kedua negara ini tetapi bagi kelangsungan masyarakat hidup lainnya, di mana konflik ini bisa memicu perang senjata nuklir. Guna menghilangkan ancaman nuklir dari negara Amerika Serikat, Pemerintah Rakyat Demokratik Korea atau DPRK pun melakukan upaya dialog atau menggunakan undang-undang internasional. Tetapi hal itu berakhir dengan sia-sia. Satu-satunya jalan ialah adu nuklir dengan nuklir, di mana kepemilikan senjata nuklir menjadi sebuah simbol akan kekuatan negara-negara besar. Akan tetapi kebanggaan terhadap kepemilikan senjata nuklir ini menjadi berbahaya lantaran adanya persaingan antar negara yang paling kuat dengan negara-negara lainnya. Pengembangan senjata nuklir tentu saja mempunyai pemicu, yakni konflik dan kemampuan ekonomi negara tersebut, di mana negara yang mempunyai kemampuan ekonomi yang baik tentunya bisa mengembangkan senjata nuklirnya. Kepemilikan senjata nuklir ini juga mempunyai pengaruh terhadap kestabilan dan kedamaian dunia. Kemudian jumlah senjata nuklir Amerika Serikat lebih banyak dibandingkan Korea Utara, di mana Amerika Serikat mencapai 6.150 total inventaris. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan nuklir milik Korea Utara yang hanya diperkirakan berjumlah 20-30 total inventaris. Negara-negara yang sudah terkonfirmasi memiliki senjata nuklir yaitu Amerika Serikat, Rusia, Britania Raya atau Inggris, Perancis, Republik Rakyat Cina, India, Korea Utara, dan Pakistan serta negara Israel yang juga dipercaya mempunyai senjata nuklir. Amerika Serikat telah dikenal sebagai salah satu negara adik kuasa di dunia berdasarkan kekuatan ekonomi, politik, dan khususnya militer. Pertumbuhan ekonomi dan militer yang cukup besar membuat branding negara tersebut menjadi terkenal. Dan juga karena kekuatan dan kekuasaan negara tersebut dapat memegang kuat politik dan ekonomi dalam ranah internasional. Korea Utara merupakan negara yang cukup tertutup dan mempunyai aturan-aturan yang ketat dalam pemerintahannya. Namun, telah menjadi sorotan dunia internasional setelah mengklaim keberhasilan atas uji coba bom hidrogen. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada saat itu berpendapat bahwa program pengembangan nuklir yang dilakukan oleh pihak Korut dapat mengancam keamanan nasional negara di dunia. Amerika Serikat dan negara-negara lain, khususnya seperti Korea Selatan, mendesak pembatalan program pengembangan nuklir yang dilakukan oleh negara Korut. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memberikan penekanan bahwa program pengembangan nuklir serta uji coba rudalistiknya dibuat untuk kepentingan pembangunan independen dan keamanan negaranya. Berbagai macam tantangan yang menjadi penghalang besar untuk membawa perdamaian antara kedua belah pihak tersebut. Korea Utara menuduh Amerika Serikat dan Korea Selatan sengaja menghambat kemajuan perdamaian di Semenanjung Korea. Kondisi ataupun situasi di Semenanjung Korea masih diliputi dengan ketegangan akibat provokasi politik dan militer yang dilakukan Amerika Serikat. Dia menyebut Amerika Serikat menggunakan kebijakan bermusuhan terhadap Korea Utara. Pihaknya juga menganggap Korea Selatan menerapkan standar ganda di mana Presiden Moon Jae-in mendukung pembicaraan AS dan Korea Utara. Namun di sisi lain, Seoul dan Washington juga melakukan latihan militer bersama. Dalam kasus tuduhan lainnya, Presiden Korea Utara Kim Jong-un
menyebutkan bahwa negara Amerika Serikat merupakan musuh terbesar bagi negara bersenjata nuklir tersebut. Dalam ekspektasi dan pikiran Presiden Kim Jong-un, kegiatan politik luar negeri Korea Utara difokuskan dan diarahkan untuk mendudukan Amerika Serikat, musuh terbesar dan hambatan utama bagi perkembangan inovatif negara tersebut menurut laporan KCNA dalam sambutannya. Rasa tidak peduli akan siapa yang berkuasa di negeri Amerika Serikat, sifat alami negara tersebut dan kebijakan fundamentalnya terhadap negara Korea Utara tidak akan pernah berubah. Pyongyang telah memberikan serta mencurahkan sumber daya alam dengan jumlah yang sangat besar untuk mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistiknya, yang menurutnya perlu dipertahankan dan kemungkinan invasi Amerika Serikat. Strategi Amerika Serikat sebagai seorang aktor dalam menghadapi masalah adalah dengan melakukan diplomasi, yaitu memberikan ancaman keras kepada Korea Utara, memberikan sanksi ekonomi dan perdagangan, dan melakukan pertemuan. Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Donald Trump, memberikan sebuah ancaman bernada keras untuk memerangi Korea Utara dengan api dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah memberikan sanksi-sanksi kepada Korea Utara agar para individu dan perusahaan yang menjalin usaha dengan Korea Utara yang berkaitan dengan program nuklirnya dihentikan. Dan yang terakhir, Donald Trump dan Kim Jong-un melakukan pertemuan di perbatasan Korea Selatan, Korea Utara, Hanoi, dan Singapura untuk membahas pelucutan senjata rudal balistik dan menghentikan penelitian senjata nuklir. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk membatalkan pertemuan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang sudah mereka rencanakan. Keputusan itu diambil setelah Korea Utara melanggar serangkaian janjinya dan memutus komunikasi langsung dengan Amerika Serikat, kata seorang pejabat senior Gedung Putih. Teori yang kita gunakan untuk menganalisis kasus ini yaitu teori neorealis oleh Kenneth Waltz. Teori ini merupakan sebuah perspektif yang mengkritik teori realisme yang cenderung lebih skeptik dalam memandang sifat dasar manusia, di mana dalam teori ini pandangan lain tentang perilaku negara dalam politik internasional. Menurut perspektif neorealis, dalam politik internasional terdapat sebuah struktur anarki internasional yang kemudian mendorong negara-negara untuk lebih agresif dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Hal ini bisa kita kaitkan dengan sedang apa yang terjadi dengan Korea Utara dalam hubungannya dengan negara lain yang sangat agresif dalam bidang militer. Percobaan rudal dan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara di semenanjung Korea ini pun mendapatkan kencaman dari Amerika Serikat dan Jepang yang merupakan sekutu dari Korea Selatan yang kemudian terdorong untuk mengambil sebuah langkah militer guna melindungi negaranya. Lalu di sini sikap kami terhadap kasus ini adalah dengan kami melihat Korea Utara yang mengancam perdamaian akibat percobaan rudal balistik dan pengembangan senjata nuklir yang dilakukan terus-menerus, maka kami setuju apabila Korea Utara diberi sanksi dan melakukan dialog dengan aktor. Percobaan ini juga melanggar hukum internasional. Berdasarkan hukum internasional, kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir adalah ilegal. Bagi negara yang menggunakan senjata nuklir sebagai ancaman dapat dikenakan sanksi diplomatik, ekonomi, ataupun militer berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.